Halo guys, balik lagi di channel Leviate Movie. Oke, kali ini gue akan merangkum alur cerita film berjudul Jumper tahun 2008. Film ini menceritakan tentang seorang pria muda yang memiliki kemampuan melompat atau teleportasi. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Film diawali dengan seorang remaja sekolah bernama David Rice. Ia menyukai teman sekolahnya bernama Millie. Sepulang sekolah, David memberikan hadiah kecil kepada Millie. Namun seorang murid nakal mengambil hadiah itu dan mengejeknya. Ia pun melempar hadiah itu ke sungai yang beku. David mencoba mengambilnya. Tak lama kemudian, es itu pecah dan David pun tenggelam di dalam sungai. Millie yang melihat itu panik. Namun tiba-tiba David berpindah tempat ke perpustakaan sekolah. David yang bingung langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah, ia bertemu ayahnya bernama William Rice. Ayahnya selalu memarahinya. David langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ayahnya yang mendobrak pintu kamar tak menemukannya. Tiba-tiba David berpindah lagi ke perpustakaan sekolah. Saat penjaga sekolah datang, dengan refleks David berpindah ke kamarnya lagi. David akhirnya tahu cara menggunakannya, dengan cara membayangkan tempat yang ingin dikunjungi. Millie sedang menangisi kejadian yang menimpa David, dan menganggap David sudah tewas. Millie mendengar suara dari luar, dan menemukan hadiah dari David di ayunan. Millie yakin ini adalah ulah David. Ia pun senang karena David masih hidup. Di hari berikutnya, David menyewa kamar kos. Lalu ia terus berlatih kekuatan teleportnya, hingga ia menemukan sebuah foto di majalah, dan mencoba teleport ke sana. Ia pun berhasil. Beberapa hari kemudian, David mempunyai niat mencuri di bank. Saat di bank, ia berpura-pura ingin ke kamar mandi. David diantar oleh salah satu petugas, dan kebetulan ia melihat berangkas yang terbuka dan mencoba mengingat tempat itu. Setelah selesai, David kembali ke kosnya. Ia menyiapkan beberapa perlengkapan. Setelah itu, ia teleport ke dalam berangkas dan menemukan banyak uang di sana. Tanpa ragu, David mengambil semua uang di sana. Keesokan harinya, FBI memanggil pria berambut putih. Ia bernama Roland. Ia adalah pemimpin dari tim NSA. Roland yang sudah berpengalaman pun tahu hilangnya semua uang di berangkas dengan misterius. Beberapa tahun kemudian, kini David hidup di apartemen mewah di New York. Di setiap dinding ada foto berbagai tempat. Ia juga memiliki banyak uang di berangkas. David menikmati kekuatannya. Ia pergi ke berbagai tempat, melakukan hal yang ia sukai tanpa beban sedikit pun. Di sisi lain, tepatnya di hutan Amazon, Roland dan anak buahnya berhasil menangkap seorang teleport. Ia memakai alat setrum, karena kelemahan seorang teleport adalah listrik tegangan tinggi. Lalu Roland pun mengeksekusi dan mengatakan hanya Tuhan saja yang boleh memiliki kekuatan teleport ini. Beberapa hari kemudian, saat David pulang ke apartemennya, ia bertemu Roland yang sudah berada di dalam. David menyuruh Roland pergi, namun Roland menyerang David dengan alat setrumnya. David yang tidak tahu kalau listrik dapat mengganggu pikirannya saat teleport, ia mengambil segepok uang di gudang, lalu teleport ke kamar rumahnya yang dulu. Ayahnya David yang mendengar suara di kamar anaknya, ia meminta David untuk tidak pergi lagi meninggalkannya. Namun David tetap pergi. Lalu David ke sebuah bar dekat sekolahnya dulu, dan menemui cinta pertamanya yaitu Millie. Saat David ingin keluar, ia bertemu Mark, murid yang dulu sering membuli David. Mark menggoda Millie, hal itu membuat David marah. Mereka pun bertengkar. David menggunakan teleportnya, memindahkan Mark ke berangkas bank, lalu meninggalkannya sendiri agar ia dituduh sebagai pencuri. David kembali ke bar, berbohong ke Millie kalau dia bekerja di bank dan memiliki banyak uang. David menawarkan Millie jalan-jalan ke Roma. Tentu saja tawaran itu diterima Millie. Keesokan harinya mereka berangkat ke Roma dengan pesawat. Setibanya di sana mereka menyewa hotel mewah. Lalu David dan Millie mengunjungi Colosseum yang merupakan impian Millie ingin kesini sejak masih kecil. Namun tempat itu ditutup sementara. David yang tak ingin Millie kecewa diam-diam menggunakan kekuatannya, membuka pagar lain, dan mereka pun masuk Colosseum tanpa diketahui petugas. Namun ternyata pintu masuk tengah juga terkunci. David menyuruh Millie menunggu di sini, sementara ia mencari cara membukanya. Saat berada di tengah Colosseum, David bertemu dengan seorang pria bernama Griffin, yang ternyata seorang teleport juga.
Pada saat itu juga dua anak buah Roland datang ingin menangkap mereka. Griffin yang sudah berpengalaman melawan para pemburu berhasil mengalahkannya. Seorang pekerja kolosium mengira melihat seorang penyusup dan ingin memanggil penjaga. David yang mengingat Millie langsung kembali ke kolosium dan mengajak Millie keluar, akan tetapi David tertangkap penjaga kolosium karena pekerja wanita tadi yang melihatnya di dalam kolosium. David dibawa ke kantor polisi setempat, sementara Millie yang menunggu di ruang tunggu. David diinterogasi oleh polisi dan bilang kalau ada seorang agen yang ingin menemuinya. Namun ternyata, datanglah ibu David. Sang ibu membebaskan David dan menyuruhnya untuk segera pergi dalam 20 detik. David mengajar ibunya untuk meminta penjelasan, namun seorang polisi melihat David. Karena kesal, David memindahkan polisi itu ke atas patung Sphinx. Saat kembali, ia menemui Millie dan membawa Millie ke bandara, meminta Millie pulang sendiri, dan lanjut di part 2.